saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, Jember kembali bersiap menyambut salah satu ajang karnaval busana paling spektakuler di Indonesia bahkan dunia, yakni Jember Fashion Carnaval 2025. Di tahun ke-23 penyelenggaraan, JLC menghadirkan semangat baru melalui tema Evolution, sebuah perjalanan tentang evolusi manusia, mulai dari mimpi, perjuangan, dan juga capaian yang dikemas dalam 10 defile busana yang luar biasa. Seperti apa desain kostum tahun ini, apa makna di balik setiap defile, dan siapa saja yang terlibat, kita akan bahas selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jember. Baik, untuk menjawab rasa penasaran kita soal konsep dan juga kejutan apa yang akan hadir di JLC 2025, sudah hadir bersama saya Event Director JLC, Mas Khalifa Dian Tama, atau yang akrab disapa sebagai Mas Tama. Assalamualaikum Mas Tama, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, sehat Mbak Fia. Sehat? Alhamdulillah. Tentunya harus sehat karena makin sibuk tentunya hari ini ya. Oke, terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami dalam Sapa Jember. Dan saudara, Mas Tama ini adalah orang di balik layar yang menyulap jalanan JLC menjadi panggung runway fashion kelas dunia luar biasa. Oke Mas Tama, langsung saja. JLC tahun ini digelar kapan dan seperti apa persiapannya? Oke, JLC tahun ini itu digelar tanggal 8, 9, 10 Agustus, Mbak Fia. Untuk persiapannya alhamdulillah sih ini kurang 1 bulan ya. Agak ngeri-ngeri sudah. Tapi overall mungkin sudah di kisaran 80-85% kita udah ready. Tinggal pematangan justru non teknis di luar eventnya yang sekarang kita lagi sesuaikan. Kalau untuk teknis event, insya Allah ready, udah mau masuk penjurian. Udah siap ya. Nah, yang menarik dari tahun ke tahun adalah pemilihan tema. Kali ini adalah Evolution. Apa makna di balik tema tersebut? Oke, kalau untuk tema sendiri kan kita Evolution. Nah, sebenarnya itu akronim dari ada 3 kata. Evolution, Lux, Innovation. Nah, kalau untuk tagline-nya itu kita ada Dream, Evolve, Triumph. Jadi dari mimpi, berevolusi, dan berjaya gitu. Kalau untuk message atau pesan yang mau kita angkat, sebenarnya di tahun ini kita pengen ngasih tahu milestone, entah itu bisa zaman waktu, bisa benda, bisa suatu bangunan, yang ini tuh merupakan bentuk perwujudan dari pencapaian manusia gitu kan. Yang adanya tema-tema defile itu merubah jalannya peradaban manusia setelahnya gitu. Jadi ada bangunan yang merubah kehidupan manusia setelahnya, ada sikap, ada juga latar peristiwa gitu. Kita masukin jadi tema-tema defile di tahun ini. Baik, jadi hadir 10 defile yang akan mewakili tema Evolution ya kita sebutnya ya. Oke, baik. Mas Tama, sebelum kita bocorin semua defile yang akan disajikan di JLC tahun ini, saya ingin flashback ke 1 tahun terakhir apa saja yang sudah dilalui oleh JLC. Kemarin sempat hadir memberikan penampilan di festival di US. Kemudian apa lagi yang menarik pengalaman 1 tahun? 1 tahun kemarin itu benar-benar kayak sesuai sama tema kita yang sebelumnya justru. Algoritma. Jadi di 1 tahun kemarin itu saya dan teman-teman di JLC itu benar-benar ngejalanin memang kayak jalannya yang di atas untuk kayak ngasih JLC dan Jember yang mungkin pada umumnya itu kayak tantangan lebih. Karena jujur di tahun kemarin ini kita banyak jadi wakil atau jadi representing ya Indonesia untuk ajang-ajang diplomasi budaya. Kita di 1 tahun kemarin itu saya dan teman-teman kebetulan yang tadi kata Mbak Pia, memang kita tampil di US itu kita 2 kali. Di Washington kita ada Wonderful Indonesia Festival, itu kita tampil. Terus 1 bulan setelahnya persis kita ada Wow Indonesia Festival. Kebalik, awalnya Wow, habis itu 1 bulan Wonderful Indonesia Festival, itu di Houston. Terus nggak berselang lama di Desember, jadi itu Oktober, terus di November. Di Desembernya tahun lalu kita alhamdulillahnya tuh ada kerjasama sama salah satu developer Indonesia, boleh nyebut merek nih. Itu kita ada bangun, nanti ada representative office di Jakarta di daerah Pantai Indah Kapuk. Itu juga sama, dia jadi kayak sentral pariwisata untuk bidang budaya. Dan kita baru ketemu di tahun kemarin.
kerjasama, kita akan tunjukin ini loh budaya JFC, mewakili budaya Indonesia ini kayak begini gitu. Karena kebetulan tempatnya itu tempat pariwisata khusus untuk budaya-budaya Indonesia yang ada di daerah situ. Terus di bulan Februari, kita kemarin diminta jadi wakil Indonesia lagi, alhamdulillah, di acara Chinese New Year-nya Singapura terbesar. Waktu itu namanya Chingai Perit. Nah, di situ kita bawa 42 orang. Oh, banyak ya? Alhamdulillah, dibawa 42 orang. Cuma 2 yang diperbolehkan untuk tidak menggunakan kostum. Jadi 40 kostum kita bawa ke sana. Jadi wakil Indonesia satu-satunya. Dan alhamdulillah juga, karena itu akhirnya juga kita ngebuka pintu-pintu gerbang ke beberapa negara-negara yang ini masih ongoing sampai saat ini. Doain aja nih. Baik. Kita tahu ini bukan pengalaman pertama kali, tapi sudah sering kali JLC ke kancah dunia begitu ya. Alhamdulillah. Respon dan antusias masyarakat di sana seperti apa, Mas Tama? Excited parah. Wow. Excited parah. Ini yang kita juga jadi bikin kita bangga kalau misalkan kita nih jadi wakil Indonesia ternyata disegani ini gitu. Karena tidak bohong, ketika berangkat itu beberapa kali kita mikir kayak mereka bakal tertarik nggak ya dengan apa yang kita tampilkan gitu. Tapi ternyata sejauh ini 2 kali di US, di Singapura kemarin, sama di Jakarta. Bahkan yang di Jakarta yang notabene-nya kita sendiri ya, Indonesia sendiri, itu mereka sama excitednya, Mbak. Sampai yang kemarin di Singapura aja saking excitednya mereka, kita diundang di lunch dengan seluruh perwakilan negara yang ikut serta. Ada beberapa round table, kebetulan dari JFC saya dan ada 1 perwakilan. Itu kita di meja nomor 1 diminta oleh mereka, yang isinya itu orang-orang di balik pagelaran itu sama pejabat-pejabat Singapura. Nah, itu mereka bener-bener bahas tentang JFC ini bikinnya gimana, cara mereka bisa bikin gimana, terus kenapa mereka bisa nampilin kostum gede tapi punya nyawa. Bahkan sampai fun things-nya adalah mereka untuk JFC tahun ini sampai ngirim perwakilan untuk studi banding. Jadi nanti bulan Juli pertengahan akan ada yang datang ke sini untuk mereka ngeliat di belakang layar tuh apa yang dikerjain sama kita. Saking excitednya mereka lah tentang budaya kita. Ini bukan hanya sekedar tampil di negeri orang, tetapi bagaimana kita membangun kolaborasi. Betul. Kalau misalkan kita hadir di sana, kemudian mereka excited, kita bisa mengenalkan JLC lebih luas lagi begitu ya, Mas Tama. Karena selama ini mungkin banyak masyarakat di Jember khususnya yang hanya tahu JLC di bulan Agustus saja. Benar. Padahal banyak sekali JLC yang memiliki pengalaman tampil di banyak negara begitu. Sebelum kita bocorin soal defile, Mas, tadi ada 10. Benar. Boleh dibocorin apa saja yang menjadi paling diutamakan dalam sajian tahun ini? Oh, oke. Jadi sebenarnya 10-10 itu defile utama. Yeah. Di kami 10-10 ini defile utama. Tapi singkatnya nanti antara defile pertama, terus kemudian ke kedua, ketiga, keempat, sampai ke terakhir, ini kita bangun storyline di tahun ini. Tahun kemarin sudah kita coba prototypingnya dan menurut kita alhamdulillah cukup diterima baik oleh audiens. Nah, tahun ini kita perdalam lagi konsepnya. Jadi nggak cuman mereka perform sesuai defile, tapi nanti kita akan mix. Jadi di tengah-tengah performingnya mereka itu akan ada voice over dari MC yang sudah kita recording, dan itu akan menjelaskan ini maksudnya apa. Jadi kita pengen di tahun ini tuh temanya tuh lebih tersampaikan. Oke. Dengan entertaining pastinya. Jadi tema pertama akan menjelaskan apa itu tema pertama, tema kedua juga akan sama, tema ketiga sama. Lalu kemudian sampai ke terakhir tema ke-10. Yang tema ke-10 ini message utamanya itu adalah perayaan gitu. Perayaan. Jadi 1 sampai ke 9 ini akan ada storyline, milestone apa yang menjadi keberhasilan manusia. Sampai di terakhir ini akan ada perayaan. Nah, yang di sini nanti kita lagi racik sedikit spill ya. Di sini nanti yang perform itu tidak hanya talent, intinya gitu. Oh, oke. Ini sudah makin banyak bocoran yang diberikan oleh Mas Tama. Kita akan ulik lebih banyak. Apalagi di tahun ini ada yang baru nih, ada Green Division. Nah, iya, kita betul. akan spill di segmen berikutnya. Siap. Tapi kita rehat sejenak dulu, Mas Tama. Saudara, jangan kemana-mana. Talk show kita akan kembali usai jeda.